Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada sesi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabarmu dan bagaimana aktivitasmu selama beberapa hari terakhir. Baik Kak, Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Hanya saja akhir-akhir ini saya masih sering memikirkan tentang rencana studi lanjut saya Kak, sehingga kadang membuat pikiran saya cukup penuh. Terima kasih sudah menceritakan kondisi yang sedang kamu alami. Saya menangkap bahwa sampai saat ini persoalan mengenai pilihan jurusan S2 masih menjadi sesuatu yang cukup mengganggu pikiranmu dan belum sepenuhnya selesai. Iya Kak, saya merasa persoalan ini masih terus saya pikirkan karena saya takut mengambil keputusan yang salah. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kamu memiliki beberapa bidang yang menarik dan kamu sudah mulai mengenali minatnya, tetapi kamu masih merasa kesulitan untuk menentukan satu pilihan utama. Apakah kamu masih mengingat hasil pembicaraan kita pada sesi sebelumnya? Iya Kak, saya masih ingatnya. Waktu itu saya juga memberikan tugas kepada kamu untuk membuat daftar beberapa jurusan yang kamu minati beserta alasan dan program karirnya. Saya ingin mengetahui apakah tugas tersebut sudah sempat kamu kerjakan? Waktu itu Alhamdulillah sudah Kak. Walaupun saya mengerjakannya cukup lama karena saya harus berpikir berkali-kali tentang setiap pilihan yang saya tuliskan. Saya sangat menghargai usahamu karena kamu sudah berusaha meluangkan waktu untuk lebih mengenal diri sendiri. Setelah mengerjakan tugas itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedikit lebih tenang karena ternyata saya memang memiliki beberapa minat yang jelas, tetapi saya tetap belum bisa menentukan mana yang paling cocok untuk saya. Jadi di satu sisi kamu merasa mulai mengenal dirimu dengan lebih baik, tetapi di sisi lain masih ada keraguan yang membuatmu belum berani mengambil keputusan. Apakah saya memahami perasaanmu dengan benar? Iya Kak, persis seperti itu. Jadi baik, kalau begitu pada sesi hari ini kita akan mencoba memahami dari mana keraguan itu berasal dan bersama-sama menyusun langkah yang bisa membuatmu membuat keputusan yang lebih mantap dan sesuai dengan dirimu. Baik Kak, saya siap. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pilihan jurusanmu, saya ingin mengajari melihat sedikit tentang latar belakang keluargamu karena terkadang pengalaman dan nilai-nilai dari keluarga dapat mempengaruhi cara seseorang memandang pendidikan dan pekerjaan. Bisa kamu gambarkan di sini pekerjaan orang tua dan keluarga kamu? Bisa Kak. Baik, sudah Kak. Bisa kamu menjelaskan gambar yang kamu buat? Baik Kak, bisa. Ayah saya seorang guru SD dan ibu saya ibu rumah tangga. Bagaimana hubunganmu dengan ayah dan ibu selama ini? Apakah kalian cukup dekat? Alhamdulillah kami cukup dekat Kak, terutama dengan ayah karena saya sering bercerita dan berdiskusi dengan beliau. Apakah ayah sering menceritakan tentang pekerjaan di sekolah? Iya Kak, ayah
mengajarnya dan hal-hal yang terjadi di sekolah tersebut. Ketika mendengar cerita yang dan pekerjaannya, apa yang biasa kamu rasakan? Saya merasa tertarik dan ikut senang ketika mendengar ayah bercerita tentang muridnya yang berhasil. Menurutmu, apa yang membuatmu merasa senang ketika mendengar cerita-cerita tersebut? Karena saya bisa melihat bahwa pekerjaan seorang guru bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan membantu orang menjadi lebih baik. Selain ayah, apakah ada anggota keluarga lain yang bekerja di bidang pendidikan? Ada kak, paman saya juga seorang dosen dan kakak saya juga bekerja sebagai honorer. Apakah kamu cukup dekat dengan temanmu? Lumayan dekat kak. Saya sering bertanya tentang kuliah dan pekerjaan pada beliau. Apa yang paling kamu kagumi dari temanmu? Saya kagum karena beliau terlihat menikmati pekerjaannya dan selalu bersemangat untuk belajar hal baru. Jika melihat pekerjaan anggota keluargamu, menurutmu nilai apa sebenarnya ditanamkan oleh keluargamu tentang pekerjaan? Ayah selalu mengatakan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar nilai itu, apakah kamu merasa bahwa nilai tersebut juga ada dalam dirimu? Iya kak, saya juga senang jika bisa membantu orang lain dan merasa bahagia ketika bisa memberikan manfaat. Dari semua pekerjaan anggota keluargamu, pekerjaan mana yang paling membuatmu tertarik? Saya tertarik menjadi dosen karena bisa mengajar, belajar, dan membantu orang lain untuk berkembang. Jadi dari pembicaraan ini, kamu mulai menyadari bahwa ketertarikanmu pada bidang pendidikan dan pengembangan individu ternyata tidak muncul begitu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai yang ada dalam pengalaman. Iya kak, saya menyadarinya setelah membicarakan hal ini. Meskipun kamu memiliki ketertarikan cukup jelas terhadap bidang pendidikan, kamu masih ragu dalam mengambil keputusan. Menurutmu, pikiran apa yang paling sering muncul ketika kamu mulai memikirkan pilihan jurusan S2? Saya takut salah kak memilih jurusan dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Ketika pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu rasakan? Saya merasa cemas, bingung, dan akhirnya malah menunda mencari informasi. Apa yang paling kamu takutkan jika pilihanmu ternyata tidak sesuai dengan harapan? Saya takut tidak mampu menjalani perkuliahan dan takut masa depan saya menjadi tidak jelas kak. Menurutmu, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa kamu tidak mampu? Sebenarnya tidak ada kak. Saya hanya sering meragukan diri sendiri. Jadi selama menjalani kuliah S1, apakah ada pengalaman ketika kamu merasa ragu terhadap kemampuanmu, tetapi ternyata masih bisa kamu lewati? Ada kak. Saya mengikuti organisasi dan mengerjakan tugas besar. Apa yang membuat kamu tidak mampu menyelesaikan sendiri? Karena saya terus berusaha, belajar, dan tidak menyerah. Jadi pengalamanmu menunjukkan bahwa ketika menghadapi tantangan, kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Iya kak, saya tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Kalau begitu, apakah pikiran saya tidak ada jika saya memilih jurusan benar 100%? Tidak juga. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Kamu juga pernah mengatakan bahwa kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Karena mereka sudah memiliki rencana yang jelas, sedangkan saya masih bingung kak. Jadi apakah setiap orang memiliki waktu dan proses yang sama dan membuat kendalanya? Tidak kak, setiap orang pasti berbeda. Jika ada temanmu yang mengalami kebingungan seperti yang kamu alami sekarang, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Saya akan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika belum menemukan pilihan dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Menarik sekali. Mengapa kamu bisa begitu baik kepada orang lain tetapi sulit bersikap baik untuk diri sendiri? Saya tidak pernah memikirkannya kak.
Jadi apa pelajaran yang baru kamu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin saya tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri dan saya masih memiliki waktu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Jadi setelah kita berbicara cukup panjang hari ini, apa satu hal yang paling ingin kamu capai dalam 1 bulan ke depan? Saya ingin menentukan satu jurusan S2 yang benar-benar ingin saya pilih. Mengapa tujuan itu penting bagimu? Karena saya ingin lebih tenang dan bisa mulai mempersiapkan masa depan saya. Bagaimana kamu mengetahui bahwa tujuan itu sudah tercapai? Karena saya mungkin saya sudah memilih satu jurusan dan merasa yakin dengan pilihan tersebut. Baik, jadi apa saja yang perlu kamu lakukan agar tujuan itu bisa tercapai? Saya perlu mencari informasi lebih banyak. Informasi apa yang menurutmu penting untuk diketahui? Seperti kurikulum, peluang kerja, biaya kuliah, dan pengalaman orang yang pernah mengambil jurusan tersebut. Jadi berapa banyak sumber informasi yang akan kamu cari? Mungkin minimal 3 sumber yang berbeda, Pak. Siapa saja yang dapat membantumu memperoleh informasi tersebut? Kayaknya bisa dosen, alumni, dan teman yang sudah lebih dulu menjalankan studi tersebut. Jadi menurutmu apakah tujuan ini realistis untuk dicapai dalam 1 bulan? Insya Allah realistis karena saya sudah memiliki beberapa pilihan. Sekarang mari kita susun langkah kecil yang bisa membantumu mencapai tujuan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali setelah sesi ini selesai? Saya akan mencari informasi tentang 3 jurusan yang saya minati. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan dosen dan alumni. Jadi apa langkah berikutnya? Saya akan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari setiap jurusan. Setelah semua informasinya terkumpul, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menentukan satu pilihan yang paling sesuai dengan minat dan tujuan karir saya. Hambatan apa yang mungkin muncul dalam proses tersebut? Saya mungkin akan kembali merasa ragu dan takut mengambil keputusan. Jika keraguan itu muncul lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengingat kembali alasan saya memilih jurusan tersebut dan meminta masukan dari orang yang saya percaya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu dapat menjalankan rencana ini? 8. Apa yang membuatmu cukup yakin dengan apa yang dilakukan itu? Karena sekarang saya merasa sudah memiliki arah yang lebih jelas daripada sebelumnya, Kak. Jadi mungkin untuk sesi konseling saat ini